Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aziz dengan NIM 2006-15135 akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem informasi restoran berbasis web menggunakan metode waterfall. Oke, latar belakangnya di sini restoran pada masa yang sekarang ini harus mempunyai suatu sistem yang bisa membuat atau membantu restoran tersebut berjalan sebaik mungkin. Salah satunya sistem penjualan. Sistem penjualan harus menggunakan sistem yang terkomputerisasi yang berfungsi untuk mempercepat sistem pemesanan. Hal ini menyebabkan kasir di dalam restoran tersebut mengalami kelelahan yang membuat kesalahan dalam proses perhitungan pesanan. Lanjut ke solusi. Dengan latar belakang tersebut, saya mempunyai solusi, yaitu proyek ini mempunyai tujuan untuk membuat sistem kasir lebih efisien, manajemen sistem pesan meja restoran, dan sistem jual pada restoran. Dengan ini dibuatlah sistem informasi restoran berbasis website menggunakan metode waterfall. Hasil yang didapat dari proyek ini adalah adanya web yang telah mengimplementasikan sistem transaksi dan sistem penjualan yang bisa diharapkan mampu untuk membantu proses penjualan yang ada di dalam restoran tersebut. Model pengembangannya saya menggunakan metode waterfall. Metode waterfall itu apa? Metode waterfall itu adalah metode yang proses pengembangannya perangkat lunak yang urut. Seperti kemajuan dipandang akan terus mengalir ke bawah dan akan melewati proses perencanaan, permodelan, implementasi, serta pengujian secara keseluruhan. Berikut ada tahapan dari metode waterfall. Yang pertama ada tahapan requirement. Tahapan ini dibutuhkan user untuk melakukan analisa terlebih dahulu. Kebutuhan user seperti bahan baku dan sistem penjualan. Lalu selanjutnya ada tahap desain. Di tahap ini user merancang atau mendesain sistem yang akan dibuat. Lalu ada tahap implementasi. Di tahap ini user akan mengimplementasikan desain yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Setelah itu ada tahap verifikasi atau verification. Di tahap ini web yang telah dibuat oleh user akan diverifikasi dengan pengujian. Sistem tersebut akan diuji apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dibutuhkan. Yang terakhir ada tahap maintenance. Tahap ini digunakan untuk memelihara supaya sistem tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dengan baik. Lalu yang terakhir ada manfaat menggunakan metode waterfall. Yang pertama, sistem memiliki rangkaian alur yang jelas. Proyek dibuat dengan sedetail mungkin dan apabila ada kesalahan bisa dikurangi dengan mudah. Hal ini disebabkan semakin terperinci tugas yang dikerjakan. Yang kedua ada gambaran akhir yang jelas. Di tahap ini pengembangan di metode waterfall menggunakan analisa data yang lengkap dan jelas. Oleh sebab itu akan terbentuk sistem yang memiliki tujuan cukup jelas. Yang terakhir ada baik dalam dokumentasi. Salah satu manfaat yang ada di metode ini yaitu baik dalam dokumentasi. Dengan begitu setiap progres akan tercatat dan bisa diakses oleh pengembang yang lain. Saya sudah melakukan plagiasi dan tidak lebih dari 5% plagiasi saya. Ini tugas 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian DFD. Saya membuat DFD yang pertama ada DFD ini yang pertama ada DFD level 0 yang mempunyai 3 entity. Yang pertama ada customer, pegawai, dan manajer. Saya akan menjelaskan pada DFD yang level 1. Nah, seperti ini. Yang pertama ada proses pendataan. Yang pertama proses pendataan yaitu customer akan melihat dulu menu restoran tersebut. Lalu pegawainya akan menginputkan ke dalam sistem yaitu data pegawai, data menu restoran, dan data meja. Setelah itu data akan dilanjutkan ke dalam transaksi oleh pegawai. Datanya tersebut terdiri dari menu resto. Setelah pendataan, customer akan melakukan informasi terhadap meja. Customer akan mendapatkan data transaksi dari sistem dan akan menginputkan sebuah data pesanan. Data pesanan tersebut akan diproses oleh transaksi. Setelah transaksi akan turun
ke laporan. Di sini laporan mendapatkan informasi dari transaksi dan akan informasi tersebut dapat diterima oleh manajer. Oke, seperti ini DFD saya. Setelah itu, oh ya, Mendeley. Di sini Mendeley-nya saya menggunakan 2 jurnal. Yang pertama untuk jurnal untuk projectnya, dan yang kedua ada jurnal untuk metodenya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.